Kata komando, jangan hiraukan yang bukan barisan kita. Jadi saya katakan lagi, kita di sini hanya sebatas untuk menyampaikan apa? Bukan mencari keributan. Bukan mencari keributan. Ingat itu. Kita membela apa? Kita membela hak apa? Benar rakyat itu. Ingat, benar rakyat masih di tangan kita. Untuk kita perjuangkan, bukan untuk kita diamkan. Saya katakan sama kawan-kawan semuanya, bahwa hari ini terbitnya matahari yang lagi memancar ke dunia. Jangan takut, jangan takut, kita membela rakyat. Ingat, kita membela rakyat. Kita membela rakyat pada saat ini. Saya katakan lagi kepada kawan-kawan semuanya, tetap semangat, bahwa ini adalah perjuangan yang murni, yang ikhlas, yang diangkat dari kajian-kajian kita, bukan perjuangan asal dapat. Saya katakan lagi bahwa kajian ini sudah kita lakukan berapa lama. Inilah hasilnya, harus kita tunjukkan, harus kita sampaikan. Kami tidak bisa berdiam terus, tapi tidak bisa hanya bisa dibuka atau COVID-19. Sejak diumumkan oleh Presiden ditemukan kasus virus corona di Indonesia pada Senin 3 Maret 2020 bahwa 2 warga negara Indonesia atau WNI terjangkit virus corona. Kebijakan dalam Impres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Dana bantuan untuk penanganan dampak wabah virus corona atau COVID-19 yang digaungkan oleh Pemda Musirawas Utara untuk penanganan COVID-19 menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Kabupaten Musirawas Utara dan para mahasiswa. Dana bantuan tersebut untuk penanganan COVID-19 harus ada transparan, alokasi dana tersebut harus jelas, dan rinciannya juga harus jelas. Jangan sampai dana tersebut menjadi dana gaib. Di tengah musibah global ini, jangan sampai memanfaatkan situasi yang sedang carut marut. Melihat problematika hari ini, banyak kejanggalan Pemkab Muratara dalam menangani bencana yang kita rasakan pada saat ini, yakni bencana non-alam atau COVID-19. Maka dari itu, kami, Aliansi Mahasiswa Muratara bergerak menyatakan sikap. 1. Meminta Pemkab Muratara untuk lebih transparan dana COVID-19. 2. Meminta Pemkab Muratara lebih memperhatikan tenaga medis. 3. Meminta Pemkab Muratara untuk lebih bersinergi dalam menangani wabah virus corona. Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Muratara bergerak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korlap Rustam Sibarto, Korlap 2 Khalid Sander, dan Danlap Satria Kastarewa. Sambut salam saya, salam yang menyatukan para mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Semula. Kawan-kawan, bagaimana kawan-kawan? Kita ingin beraudensi kepada bupati ataupun kepada pemangku kebijakan yang ada di dalam sana, atau kita tetap akan turut dan tetap akan menyampaikan aspirasinya dan menunggu sampai pemangku kebijakan mengambil kita, kawan-kawan? Gimana Pak? Dari masa aksi tidak ingin masuk ke dalam, masa aksi ingin ditemukan oleh pemangku kebijakan yang terhormat untuk bersilaturahmi kepada kita. Gitu. Kawan-kawan, bagaimana kawan-kawan? Hadirkan pemimpin kami. Hadirkan pemimpin kita. Kita lagi-lagi untuk datang ke sini, yang perlu kita sampaikan bahwasanya kita untuk silaturahmi dan bertembayan kepada pemangku kebijakan
dari birokrat mana. Yang jelas kita minta penjelasan tentang jawaban. Ketika hari ini kita turun aksi, artinya kawan-kawan, ketika kita turun aksi hari ini tidak diindahkan oleh pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Musyawarah Utara, kita pastikan, kita yakinkan bahwasanya masa akan lebih berlipat ganda dan kami akan mengkonsolidasi mahasiswa-mahasiswa yang kritis di dunia pergerakan. Bahwasanya kawan-kawan, kita sampaikan di sini biar media tahu, biar media sampai ke pusat. Kawan-kawan, pemerintah pusat harus mengetahui konstelasi dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Musyawarah Utara. Maka dari itu kawan-kawan, kita pastikan dan kita yakinkan media-media nasional sudah kita persiapkan, media-media nasional sudah kita kontakkan. Insya Allah kawan-kawan, media nasional sudah kita kontakkan dan sudah kita kasih rilisnya kawan-kawan, dan akan launching kawan-kawan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya banyak birokrat-birokrat yang ada di pusat nanti mengetahui regulasi-regulasi yang bobrok yang ada di kabupaten kita tercinta. Sepakat atau tidak kawan-kawan? Kawan-kawan, perlu kita ketahui, kita turun aksi ini, turun kepada rumah kita sendiri kawan-kawan, turun kepada rumah kita sendiri. Tapi lagi-lagi kita disambut, tidak ada orang yang ada di dalam sana selaku pemangku kebijakan, orang nomor satu ataupun siapapun itu tidak ada di dalam gedung ini kawan-kawan. Artinya negara membangun ruangan ini yang penuh megah buat apa kawan-kawan? Atau hanya untuk dijadikan subjek, atau untuk dijadikan suatu slogan, atau membentuk ini suatu gedung yang untuk dipamerkan? Kan hal yang konyol kawan-kawan. Ketika hari ini pemerintah ataupun pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Musyawarah Utara sedang tidak ada di dalam sana kawan-kawan. Dan kebetulan hari ini masih jam kerja loh kawan-kawan, masih jam kerja loh kawan-kawan. Terkecuali dia mengindahkan yang namanya social distancing. Sepi nih yang ini nih, yang nonton cuma 65 kok sampai 100. Ada yang operasi-operasi. Kedinasan di Kabupaten Musyawarah Utara masih ada yang operasi gitu. Kalau kita sama-sama mengindahkan yang namanya social distancing, artinya tidak ada yang operasi lagi kawan-kawan. Yang namanya berbasis revolusi 4.0 kawan-kawan. Kita sudah pintar dan kita sudah mengetahui lah yang namanya revolusi 4.0 ini. Berbasis online, berbasis big data gitu. Tapi hari ini menghimbaukan kepada masyarakat untuk social distancing. Tapi lagi-lagi birokrat yang ada di Kabupaten Musyawarah Utara melakukan operasi kawan-kawan. Dan ini kan yang menjadi kontradiktif di khususnya mahasiswa kawan-kawan. Ini menjadi persoalan, ini menjadi pertanyaan khususnya kita mahasiswa. Maka dari itu kawan-kawan, perlu kita sampaikan dan perlu kita tegaskan di sini. Kawan-kawan, sudah berapa orang yang komunikasi kepada kita untuk menemukan pemangku kebijakan yang ada di dalam sana kawan-kawan. Sepakat atau tidak kawan-kawan? Bagaimana kawan-kawan? Agak itu juga udah pakai tripodnya lah. Untuk mahasiswa yang sudah ditunjuk untuk masuk ke dalam dan beraudiensi kepada pemangku kebijakan, silakan maju barisan yang baik. Semua orang jangan dulu. Bayangkan Pak, kami jauh dari Urawan mau ketemu sama Bapak Pak. Kita hanya 10 orang Pak. Kami mewakilkan, saya harap untuk kawan-kawan untuk orasi. Lanjut ini mahasiswa. Kita nyampaikan inspirasi bukan mencari ribut. Kita nyampaikan inspirasi. Kita tidak mencari ribut, kita tidak mau ricu. Kawan-kawan, ternyata lagi-lagi mahasiswa tidak mau kawan-kawan keterwakilan. Lagi-lagi mahasiswa ingin dipertemukan kawan-kawan. Gimana nih kawan-kawan? Gimana kawan-kawan? Kita tunggu. Pemangku kebijakan atau kita yang masuk ke dalam bersama-sama kawan-kawan?
merasakan regulasi-regulasi yang dianggap itu benar, mari kita adukan argumentasi dan kita adukan ide dan gagasan kita dan jelaskan dan paparkan kepada mahasiswa. Ketika memang Itu adik ready ya. Ketika itu memang Yang dianggap hok laga. tidak melenceng dari undang-undang ataupun regulasi yang Masih berlaku kuliahnya, Sus? negara Republik kita tercinta. Bagaimana kawan-kawan? Tadi kita sudah panggil satu persatu ataupun 10 mahasiswa untuk beraudiensi ke dalam. Tapi lagi-lagi kita nggak mau, ada yang nggak mau, nggak sepakat. Ya sewajarnya ya kan, pemangku kebijakan ketika datang daripada rakyatnya yang menjerit, rakyatnya yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ya apa susahnya kok gitu. Kalau misalkan nggak mau kepanasan, silakan kita yang baterai mahasiswa yang habis. dipanas dan bapaknya di sini. Yang penting menghadapkan semua mahasiswa. Sekian pemirsa. Sepakat kawan-kawan. Baterai saya habis ini. Kita hanya ingin permain jalanan kok. Kita Oke, sudah guys. bosan dan sudah muak kok gitu. Oke guys, Tidak terbiasa beruang gas ke dulu ya.